Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji. Atfata ya jirotal alami. Ya khailal judi wal karami. Ya khailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji. Atfata ya jirotal alami. Ya khailal judi wal karami. Ya khailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Marilah kita selalu mengingat Allah. Marilah kita selalu bertafakur. Marilah kita selalu mencari jalan, mencari arah. Merenungkan, bertadabbur. Kita ini di mana, mau kemana, akan kemana. Supaya kita menemukan tujuan kita. Supaya kita menemukan purwa daksi kita ini. Kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Kita akan kembali kemana? Supaya apa? Supaya kita bisa menyadari, bisa sadar, dan bisa membawa jiwa raga kita ke jalan yang Allah kehendaki. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kalau kita tidak seperti itu, ya tentu kita terbawa oleh hawa-hawa, terbawa oleh alur-alur yang akan menyesatkan kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita punya planning seperti itu, tentu kita tidak akan mudah terbawa oleh alur-alur, arus-arus yang akan merugikan, membahayakan kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita mengikutinya pengajian. Sekarang kita masuknya ke majelis taklim. Sekarang kita mendengarkan channel-channel yang mengisi tausiah keagamaan. Itu pun kita sudah meniti jalan. Sudah menginjakkan kaki untuk berjalan di rel-rel kebenaran. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah meninggalkan kepada kita satu amanat. Dua pusaka yang diwariskan kepada kita adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan itulah kita akan selamat. Dengan itulah kita akan sukses. Dengan itulah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Insya
Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita meninggalkan, kita mengabaikan, kita melemahkan dua peninggalan Rasulullah, yaitu adalah Al-Quran dan hadis, tentu kita akan tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan suatu mukjizat yang paling istimewa dibanding dengan mukjizat-mukjizat Rasulullah yang begitu jutaan warnanya. Seperti apa? Ya, seperti pohon-pohon kayu bisa berjalan. Hanya ditunjuk saja oleh Nabi. Dan lain sebagainya. Dan matahari pun bisa turun. Bulan bisa turun. Bisa masuk ke bajunya. Itu hanya kecil saja dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Al-Quran adalah mukjizat yang istimewa. Diwariskan kepada kita. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk penerang kehidupan kita, untuk penyelamat kehidupan kita, dan untuk satu tiket untuk kita bisa masuk ke surganya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Al-Fakir ingat satu firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Di sini, hai orang-orang yang beriman, jangan suka mengejek, jangan suka mengolok-olokan sesama. Jangan. Ini dilarang oleh Allah. Kita tidak boleh mengejek orang. Kita tidak boleh mengolok-olok orang. Kita tidak boleh melemahkan orang. Enggak boleh. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa saja yang kita ejek, bisa saja yang kita olok-olok, bisa saja yang kita anggap lemah, itu lebih kuat, lebih bagus, lebih baik daripada kita. Jadi inilah adat istiadat. Saling menyalahkan, adat istiadat, saling menjelekan, adat istiadat, saling melemahkan, ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lakukan, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu pula wala nisaun min nisain asa ayyakuna khairam minhunna. Sama juga perempuan dengan perempuan tidak boleh saling melemahkan, tidak boleh saling menjelekan. Tidak boleh. Karena bisa saja yang menjelekkan itu justru adalah lebih jelek daripada yang dijelekkan. Artinya apa? Ya artinya kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus saling memuliakan. Itulah yang jangan sampai kita lupakan. Apa artinya kita banyak ilmu, banyak pengalaman, bisa ini, bisa itu, tapi kita masih mengejek orang lain, melemahkan orang lain, menganggap orang lain hina, na'udzubillahi min dzalik. Apa artinya? Dikemanakan ayat ini oleh kita? Na'udzubillahi min dzalik. Ayo. Menghormati orang lain, justru kita tidak akan lemah, justru kita akan lebih dihormati oleh orang lain. Malah kita menghinakan, menganggap bodoh, menganggap lemah orang lain, justru akan lemah, akan hina diri kita sendiri. Seperti itu. Bukan kepada orang lain saja. Wala talmizu anfusakum. Dan kita menghina kepada diri kita sendiri. Enggak boleh. Jangankan kepada orang, kepada diri sendiri enggak boleh. Mencaci kepada diri sendiri enggak boleh. Apalagi menghina, mencaci kepada orang lain. Kepada diri kita pun enggak boleh. Sama saja kita mencaci kepada Allah. Seperti apa contohnya? Ya, seperti kita misalkan mencaci diri kita. Nah, kamu badan, orang lain pada gagah, pada ganteng, pada hebat, pada kuat. Nah, kamu badan, udah jelek, udah hitam, udah apa. Jadi badan kita, diri kita, dihina, diejek oleh kita, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kepada orang lain nggak boleh, kepada diri kita pun nggak boleh. Kenapa?
Karena pada hakikatnya menghina orang lain, menghina diri sendiri itu adalah menghina Allah yang menciptakannya. Karena kita adalah hanya menerima Allah menciptakannya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan begitu pula wala tanabaru bil alqab. Dan jangan kita saling memanggil atau memanggil sesama kita dengan gelar-gelar yang buruk, yang tidak boleh. Mana ya seperti kita menyebut orang, "Hei hitam kesini hitam," nggak boleh. Kalau orang itu merasa sakit atau tidak ridho disebut itu haram, dosa jatuhnya. Kalau orang lain itu disebut dengan sebutan yang jelek, misalkan, "Hei hitam kesini hitam," tapi dia tidak marah disebut hitam. Misalkan, "Hai jelek-jelek kesini," dia tidak marah, itu pun tetap hukumnya makruh. Tapi kalau orang itu disebut jelek, disebut hitam, merasa sakit hatinya, tersinggung hatinya, maka itu sudah jatuhnya ke haram. Tapi kalau yang disebut kita dengan sebutan yang jelek itu, dia tidak marah, tidak tersinggung, tidak merasa sakit, maka hukumnya adalah makruh. Jadi intinya apa? Intinya janganlah diberlakukan, janganlah kita lakukan sebutan panggilan kepada orang dengan panggilan yang buruk. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kenapa? Bi'sal ismul fusuk ba'dal iman wa malam yatub. Wa malam yatub fa inna dzalika humuz zalimun. Wa malam yatub fa ulaika humuz zalimun. Orang yang sudah beriman, orang yang sudah Islam, kita panggil dengan sebutan yang buruk-buruk. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak bertaubat dengan apa yang kita lakukan seperti itu, maka kita tergolong, maka kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo, Al-Quran, satu pusaka dari Rasulullah, harus kita amalkan. Kita tinggalkan, maka celakalah kita. Kita amalkan, maka selamatlah kita dunia dan akhirat. Sekarang langsung ke acara inti Al-Fakir di kesempatan ini, itu mau mengijazahkan atau berbagi ya. Berbagi satu aurat, satu amalan. Yang mana aurat dan amalan ini, kalau kita punya tanah, atau punya rumah ya, atau punya apapun lah, yang besar-besar nilainya gitu. Terus ingin kita jual supaya laku cepat. Ini kita punya satu, satu mustika lah. Satu orad kita amalkan saja, yaitu Ya Latif. Ini Ismul A'zam ya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Jumlahnya 15.000. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, 15.000. Terus setelah beres Ya Latif 15.000, kita baca kalimat ini. Kalimat Al-Quran ya. Allahu latifun bi'ibadi yarzuku may yasha wa huwal azizul hakim. Ini dibacanya 111. Setelah Ya Latif 15.000 habis, selesai, langsung disambung dengan ayat Allahu latifun bi'ibadi yarzuku may yasha wa huwal azizul hakim 111. Ini di wiridnya adalah puasa kita tebus dulu ya, supaya ampuh, manjur, mati. Jadi kita supaya nyambung dengan para guru-guru kita, para aulia Allah. Kita puasa 7 hari. Puasa 7 hari, setiap malam kita wirid yang seperti tadi itu. Ya Latif 15.000, terus Allah Latif Ibadi sampai akhir itu 111. Ya tentu setelah hadorot ya. Hadorotnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Ustadi Said Aslamil Afanisan
Wa ususan hadrat Syekh Ustaz man ajajani hatta ususan hadrat Abi Umi wala hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ul ilmul Fatihah. Itulah baru kita maca wiridnya itu ya latif dengan yang Allah latifu ibadihi sampai akhir itu. Nanti kalau kita setelah tamat berpuasa di aur dengan cara seperti yang tadi, cara menerapkannya kita cukup dibacakan saja ya latif 111 ya. Terus Allahu latifu ibadihi itu 11 kali ke air. Langsung airnya kita siram-siram ke tempat yang kita mau jual. Insya Allah ini kita bisa dipakai sendiri dan bisa dipakai untuk menolong orang. Kalau datang ke kita punya tanah atau rumah yang akan dijual, kita bela atau kita tolong dengan yang sudah kita puasa ini. Ini Al-Fakir dijajakan untuk semua, silahkan tafadhol amalkan. Dan Al-Fakir tidak lupa, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Yang mau mengamalkan silahkan ucapkan qabiltu. Dan nanti Al-Fakir ijabkan dari sini. Dan jangan lupa untuk subscribe yang belum juga komen like dan share. Bagikan video ini kepada siapa mana itu yang sudah kenal dan keluarga. Supaya lebih bermanfaat. Dan semoga dengan wasilah ini kita lebih dekat kepada Allah dan menjadi wasilah, menjadi sababiyah kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau ini kita amalkan, kita kerjakan dengan izin Allah, qudratullah, tentu berkah Nabi besar Muhammad SAW dan haknya. Ini ayat ini insya Allah apa yang kita tuju yaitu hal tentang jual beli yang sudah tadi Al-Fakir sebutkan, insya Allah